Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan senantiasa dinyatakan atas kita. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melewati semuanya sepanjang hari ini. Saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami dalam mengerjakan tugas aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 2-3. Tertulis demikian. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Saudara yang dikasih Tuhan, belum lama ini seorang pemudi dari Belarusia yang bernama Vera Kravtsova meninggal karena dibunuh di perbatasan Myanmar. Dia ditawari pekerjaan sebagai model di Bangkok, Thailand. Tapi ketika dia tiba di Thailand, dia justru dibawa ke perbatasan Myanmar dan dibunuh di sana. Sebelum peristiwa ini, juga seorang pemudi dari Sulawesi Utara bernama Natasha Antou menjadi korban pembunuhan di Kamboja. Natasha Antou ditawari pekerjaan, tapi ternyata di sana dia dijebak oleh mafia perdagangan orang. Kita tentu merasa prihatin akan apa yang terjadi dan sangat menyayangkan akan adanya orang-orang yang ditipu oleh orang-orang yang berbuat jahat. Dunia di mana kita tinggal bukanlah dunia yang bebas dari kejahatan. Ada orang-orang yang suka menipu, ada fake news, ada berita bohong, ada tipu daya, ada berita yang menyesatkan. Dalam menghadapi fake news atau penipuan, kita perlu menyaring itu dengan 3 hal ini. Pertama adalah kita cek sumbernya. Apakah sumbernya kredibel, dapat dipercaya? Kemudian kita cek juga maksudnya. Apakah orang menawarkan pekerjaan kepada kita atau menawarkan sesuatu dengan maksud-maksud yang tidak murni? Dan yang ketiga, periksa atau cek metodenya. Seringkali orang yang menipu menggunakan cara-cara atau trik yang kelihatannya memikat dengan janji-janji manis ataupun kata-kata yang menggoda. Jangan kita mudah percaya dengan berita atau perkataan orang yang terdengar begitu indah dengan janji-janjinya. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 2-3 ini, kita perhatikan khusus ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Dalam memberitakan Injil, Rasul Paulus mengalami aniaya, mengalami hinaan, mengalami penentangan yang luar biasa. Tapi dia tetap setia mengerjakan tugas panggilan Tuhan bagi dirinya. Dia menyampaikan kabar Injil, kabar keselamatan bagi semua orang. Dan Rasul Paulus menyatakan di sini bahwa apa yang dia nyatakan tidak lahir dari kesesatan, karena bersumber dari Allah sendiri, bersumber dari sorga, bersumber dari kebenaran. Dan dia tidak punya maksud yang tidak murni. Injil yang dia sampaikan punya tujuan yang baik, supaya setiap orang yang mendengar dan menerima Kristus diselamatkan dan diubahkan hidupnya menjadi baru. Apa yang dinyatakan dan disampaikan oleh Rasul Paulus juga tidak disertai dengan tipu daya, tidak dipenuhi dengan janji-janji manis, tidak berusaha menarik orang dengan kata-kata yang indah. Tapi Rasul Paulus menyampaikan apa adanya, dengan kuasa dan
pertolongan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati orang-orang yang mendengar. Menjadi orang percaya pada saat itu merupakan tantangan besar. Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, ada ancaman yang seringkali ditujukan kepada kita kalau kita hidup pada waktu itu. Dan Rasul Paulus tidak berusaha memberikan janji-janji manis, tapi dia menyampaikan kebenaran apa adanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman kebenaran, Injil keselamatan, bukanlah kabar bohong. Injil itu berasal dari Allah sendiri, dengan maksud untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa, dan membawa kita kepada anugerah keselamatan dan hidup kekal. Kabar Injil tidak disertai dengan tipu daya, tidak disertai dengan trik-trik manis, janji-janji sorga yang penuh kenikmatan dunia. Tapi kabar Injil keselamatan di dalam Kristus adalah apa adanya, menyampaikan kebenaran di atas kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari teguh dalam iman kita kepada Tuhan, teguh dalam iman kita kepada Injil keselamatan yang sudah kita terima, agar kita pada akhirnya masuk dalam kemuliaan kekal yang Tuhan sudah janjikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bahwa Engkau sendiri Tuhan berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu adalah kebenaran, dan firman-Mu membawa kami kepada kebenaran. Firman-Mu bertujuan untuk menolong kami, membimbing kami berjalan menuju kepada anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memfilter setiap informasi, juga setiap hal yang berusaha untuk mengganggu keimanan kami kepadamu. Ajaran-ajaran palsu dan ajaran-ajaran yang tidak selaras dengan Injil keselamatan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk teguh dalam iman dan mengasihi Engkau selalu Tuhan Yesus. Berkati kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.